Worship Leaders. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya akan membagikan mengenai bagaimana menyembah yang benar. Dan video ini saya buat sebagai jawaban untuk pertanyaan dari Brother Rifan Anggi, ya. Pertanyaannya singkat, bagaimana cara menyembah yang benar, tetapi jawabannya ini panjang. Dan saya akan menjawab menjadi dua bagian. Video yang pertama ini mengenai jawaban secara rohani ya, atau secara non teknis. Dan nanti saya akan buatkan video juga bagaimana cara menyembah yang benar secara teknis. Dan kita harus melihat dasar firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan dengan benar, kita harus menyembah dengan cara atau syarat yang dikehendaki oleh Bapa. Dan sebaliknya, jika syarat itu kita tidak penuhi, maka penyembahan kita itu tidak dikehendaki oleh Bapa. Dan tentu saja syarat atau cara secara rohani ini itu lebih penting daripada cara secara teknis nantinya ya. Jadi non teknis atau secara rohani itu lebih penting daripada cara secara teknis. Artinya bisa saja orang tidak memiliki skill teknis yang menyembah yang memadai, tetapi jika hatinya, jika rohnya itu menyembah kepada Tuhan, Tuhan bisa saja menghendaki dan berkenan kepada penyembahannya. Nah, yang pertama yang kita bisa dapatkan dari ayat tadi adalah di dalam roh, ya. Menyembah Bapa dalam roh, itu kata kunci yang pertama. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, ya ada roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dari ayat ini saya mau ambil bahwa manusia itu terdiri dari 3 komponen utama ya. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Nah, tubuh itu bicara mengenai otak ya. Saya bicara di sini mengenai otak atau kecerdasan intelektual kita. Nah, jiwa ini berbicara mengenai perasaan kita ya. Dan roh, nah roh inilah, roh manusia inilah yang terkoneksi dengan Roh Kudus. Nah, disitulah penyembahan harus terjadi. Ketika roh manusia itu terkoneksi dengan Roh Kudus. Dan ini adalah sesuatu yang sangat rumit. Saya minta maaf untuk keterbatasan saya menjelaskan hal ini. Mungkin leader-leader bisa mencari referensi-referensi lain bagaimana mengenai roh manusia dan Roh Kudus itu, karena di dalam diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dikaruniakan, kita dianugerahi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nah, roh itulah yang ada di dalam kita. Nah, maka saya akan mulai sekarang bicara Roh Kudus yang ada di dalam kita. Nah, kalau kita menyembah Tuhan itu terhalang oleh pikiran kita, oleh otak kita, oleh pemikiran kita, maka itu tidak akan masuk lebih dalam kepada penyembahan di jiwa kita atau di perasaan kita. Itu tidak akan, itu pasti akan terhalang. Artinya kalau kita menyanyikan sebuah lagu dan kita dipenuhi pikiran oleh misalnya oleh hutang, oleh masalah, oleh pergumulan, maka hanya stuck di situ saja penyembahan kita. Kita nyanyiin lagu ya cuman sekedar kata-kata saja, kosong gitu, hampa. Nah, ada satu hal yang luar biasa dari sebuah lagu. Lagu itu bisa bekerja di alam bawah sadar kita. Dia bisa menembus pikiran kita, ya. Biasanya orang dijamah Tuhan ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia menyanyikan sebuah lagu. Dan ini sering terjadi, mungkin ya bisa lebih sering terjadi daripada orang itu mendengar firman Tuhan. Karena ketika seseorang mendengar firman Tuhan, sama seperti seseorang itu mendengarkan sebuah lagu atau pujian, pertama akan disaring atau difilter oleh pikiran atau otaknya, ya. Dan pikiran atau otak manusia cenderung untuk ketika tidak setuju dengan sesuatu hal, terutama ketika firman Tuhan diberitakan, apalagi itu adalah teguran buat dirinya dan dia menolak hal itu,
maka tidak akan masuk lebih dalam ke dalam jiwanya. Stuck di situ, ya. Nah, penyembahan yang seperti ini saya yakin ini bukanlah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena nyangkut gitu di pikiran kita, ya. Banyak orang yang ketika penyembahan orang lain mungkin sudah masuk ke dalam roh, penyembahan di dalam roh, terkoneksi dengan Tuhan gitu ya, merasakan hadirat Tuhan, menerima pernyataan Tuhan, tapi yang lain ada yang bengong gitu ya. Kalau bahasa ya Sundanya culang cileng gitu ya. Celingak celinguk gitu. Apa ini kapan beresnya gitu ya. Karena apa? Karena stuck gitu di otaknya dia. Lagunya itu mungkin dia nggak tahu juga, dia nggak mau membuka pikirannya untuk lagu itu meresap ke otaknya dia, nah akhirnya stuck di situ. Nah, ada juga yang sudah masuk ke otaknya, ke pikirannya dia, oh ini lagunya enak nih. Oh, nadanya enak. Dan lagu itu bisa bekerja di alam bawah sadar karena dia memiliki not atau nada. Makanya kita bisa ingat lagu-lagu waktu kita mungkin TK atau SD atau SMP, kita masih bisa ingat gitu. Lagu waktu kita sekolah minggu tuh kita bisa ingat. Kenapa? Karena ada nadanya. Ya, bayangkan kitab di Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu kalau nggak pakai nada, mungkin kita susah ngingetnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, ya, Tesalonika. Kalau pakai nada itu lebih bisa kita ingat gitu ya. Oleh karena itu nada itu diciptakan oleh Tuhan untuk dia bisa bekerja di alam bawah sadar, melampaui otak kita, menembus pikiran atau filter otak kita, masuk ke jiwa. Nah, setelah masuk ke jiwa, maka orang ketika mendengarkan sebuah lagu, dia akan meresap gitu ya, dia akan merasa sedih. Ketika mendengar lagu pujian, dia akan merasa ceria. Tapi itu pun bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, menurut firman Tuhan ya, bukan menurut saya. Jadi harus lebih dalam lagi ketika jiwa kita sudah merasakan terkoneksi dengan lagu tersebut, kita harus masuk lebih dalam lagi ke dalam roh. Ya, penyembahan yang kita merasakan hadirat Tuhan, Roh Kudus bisa menyatakan sesuatu, menginsafkan kita. Semua pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu bekerja ketika kita melakukan penyembahan di dalam roh. Nah, seperti itu jawaban saya. Yang pertama, kita harus bagaimana cara menyembah benar, kita harus menyembah di dalam roh. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dideskripsikan gitu, tetapi saya sangat yakin kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman menyembah di dalam roh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jikalau kita ingin menjadi penyembah yang benar, kita harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Bagaimana cara hidup di dalam kebenaran? Saya menjelaskan ini sesingkat mungkin ya, dengan cara yang praktis menurut saya dan tidak ribet. Tentu saja mungkin ada hamba-hamba Tuhan lain yang bisa menjelaskan hal ini dalam satu kali khotbah atau bahkan dalam seminar gitu ya. Nah, di dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin mereka dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman, from faith to faith, artinya adalah iman yang bertumbuh di sini ya. Ada terjemahan lain mengatakan seperti itu. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, kalau kita mau menjadi penyembah yang benar, kita harus hidup dalam kebenaran. Dan orang benar dikatakan di sini, dan juga banyak ayat paralel lainnya mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita semua tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan kita percaya kepada firman Tuhan dan kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita beriman kepada Tuhan. Salah satu wujud nyata yang bisa kita lakukan adalah kita hidup takut akan Tuhan. Ya. Orang benar atau orang beriman akan hidup takut akan Tuhan. Ya, seperti CCTV misalnya. Maling itu ada yang takut sama CCTV, lebih takut CCTV daripada Tuhan, ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya Tuhan itu ada. Ya mungkin saja ya. Tapi dia percaya dan melihat bahwa CCTV itu ada. Ketika dia mau mencuri, tidak ada yang mencuri. Nah, kita yang hidup takut akan Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan kita percaya kepada firman Tuhan. Ya, menjalankan seluruh firman Tuhan, dan ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Ini adalah pekerjaan seumur hidup kita. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan,
Dan definisi takut akan Tuhan di dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat ini supaya kita menjadi penyembah yang benar. Yang pertama adalah membenci kejahatan. Ya, aku benci kepada kesombongan. Nah, kecongkakan, tipu laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita hidup percaya kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan definisinya baca sekali lagi di Amsal 8 ayat 13. Jika kita dalam hidup kita memiliki kerinduan terus-menerus untuk menjadi orang yang benar, maka saya sangat yakin Roh Kudus akan memampukan kita dan kita akan menjadi penyembah-penyembah yang menyembah secara benar di dalam roh dan kebenaran. Oke, kalau merasakan video ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan Anda, silakan share, like, komen, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Shalom, worship leader.